تعلم التعليم تذكر تذكر أفعال الانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغ مرضات أصحاب يسير بسوء خاتمة سوء خاتمة أن الموت عافية ثم سنشفينا رسول الله محمد زوجه ثم الشيخ والكاتب وسراني من وارم في دين كل نية صالحة بخيرات الدنيا الآخرة سوء خاتمة أن الموت عافية لما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين يا نعبد الإنسان اللهم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan tentang kitab Jawahirul Quran, mutiara-mutiara Al-Quran karya daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu, nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin, yang intinya berbicara tentang kerangka daripada Al-Quran itu sendiri. Cuma dari sudut pandang yang lain, bagi yang pernah mempelajari ulumul Quran, maka di sini adalah pembedahan daripada Al-Quran dari sudut pandang lain yang kita tidak dapati dalam ulumul Quran pada umumnya. Yang mana sudah kita bahas panjang lebar pada kesempatan lalu kemarin, mukadimah pembukaan kitab, tentang isi kitab itu apa saja, mulai dari bab-babnya, bagian-bagiannya. Bagiannya ini terbagi kepada 3 bagian, yaitu mukaddimat dan maqasid, tujuan kitab itu sendiri, dan lawahik, susulan keterangan, yang mana mukaddimat ini terdiri dari fasal tentang bahwa Quran itu adalah ibarat lautan yang meliputi segala yang dengan keluasannya, mencakup segala ilmu. Di antara kemudian itu sudah kita bahas tentang, dan juga kita sudah bahas juga tentang hasrul maqasidil Quran, hasrul maqasidil Quran, pembatasan maksud atau tujuan daripada Al-Quran kepada 6 perkara. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan satu persatu dari 6 perkara yang disimpulkan oleh Imam Ghazali, bahwa 6 perkara itulah tujuan Quran. Dan tujuan dari 6 perkara seperti yang sudah kita, jadi ini memang perlu ya, kalau tidak ngikuti ya sudah lewat. Nah, ini silsilahnya, mata rantainya putus. Ya cuma dengarkan, tapi ya ada manfaatnya juga, bukan berarti tidak ada manfaatnya. Ya cuma kalau ingin dapat manfaatnya ya harus nyimak dari awal, karena itu silsilah nanti sampai akhir.
yang mana silsilah itu rantai, mata rantai. Kemudian yang mana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Ya, memang saya coba meringkas. Ya, pada pertemuan lalu bahwa kata Imam Ghazali sendiri bahwa sirrul Quran itu adalah dakwatul khalaq ilal khaliq, kan gitu. Rahasia Quran itu sebetulnya intinya itu menyeru semua makhluk ini kepada Khaliqnya. Itu saja. Nah, dari situ terbagi ada usul, ada rawadif atau tawabi dari usul itu tadi. Ada pokok, ya, pokok tentang sang Khaliq itu, tentang seruan kepada Khaliq itu. Apa pokoknya? Ya pokoknya pertama mengenal siapa Khaliq itu. Kalau sudah kenal siapa Khaliq itu, mengenal jalan menuju kepadanya. Kemudian mengenal ciri-ciri orang yang berjalan menuju kepadanya atau sampai kepadanya. Itu pokoknya. Sedangkan tawabi atau rawadif yang mengikuti usul tadi, yang merupakan penopang daripada dasar itu tadi, ya, itu adalah mengerti tentang kondisi orang yang mengaku dia mencintai sang Khaliq tadi setelah diseru kepada sang Khaliq tadi. Ya, itu targhib dan tarhib, merangsang dia kepada jalannya sang Khaliq, dan bagaimana menakut-nakuti orang ketika dia menyalahi dari jalannya sang Khaliq. Yang kedua, hikayat. Bagaimana hikayat orang yang ingkar tadi dan hikayat orang yang, ya. Dan ketiga, bagaimana cara mengambil, memakmurkan jalan itu tadi untuk menuju kepada sang Khaliq tadi. Maka 6 inilah inti Quran, kan, kata beliau. Nah, kita pada kali ini baru membahas inti yang pertama, yaitu mengenalkan kepada sang Khaliq. Siapa? Atau ta'riful mad'uwi ilaih. Faslun fi syarhi ahadil aqsami sittah. Tentang penjelasan satu persatu dari aqsami sittah, bagian-bagian yang 6. Wan syi'abiyah, dan tercabangnya yang 6 nanti di akhir penjelasan kepada 10 macam. Sehingga kalau diijmalkan, digemblengkan itu jadi 6. Tapi kalau dilihat secara pecah, sub-subnya itu jadi 10. Nanti kita akan tahu di akhir. Di akhir 6 ini. Ini 1, 2, 3, 6 baru nanti kita tahu gemblengan yang penjelasan yang 10 itu bagaimana. Fahadhi sittatu aqsam. Ya, ini kita dapati, ya, perbedaan tidak kita dapati di ulumul Quran ini. Imam Ghazali. Kemudian al-qismul awwal, ta'riful mad'uwi ilaih. Ya. Jadi ta'riful mad'uwi ilaih. Yani mengenalkan zat yang diseru kepadanya. Mengenalkan zat yang kita diseru kepadanya. Itu Allah Ta'ala. Wa huwa syarhu ma'rifatillah. Ini poin pertama Quran. Dari 6 poin Quran, poin pertama Al-Quran, 6 poin inti di Al-Quran yang kita sudah sebutkan tadi 6 itu. Yang pertama, poin pertama ini yang dijelaskan adalah mengenalkan kepada al-mad'uwi ilaih, kepada zat yang diseru kepadanya, itu Allah SWT. Yaitu syarhu ma'rifatillah, penjelasan tentang ma'rifatullah, pengenalan Allah Ta'ala. Wa dzalika huwal kibritul ahmar. Dan inilah al-kibritul ahmar, belerang yang merah, ini sesuatu yang langka. Itu kata kiasan, ya, orang Arab sering menyebutkan kibritul ahmar. Itu belerang yang merah, ini yang langka sekali, yang kemerahan. Belerang itu banyak kan kuning, ya. Tapi ada belerang yang langka. Jadi orang Arab sering menyebut sesuatu yang langka itu ungkapannya kibritul ahmar. Belerang itu permata? Belerang itu termasuk? Enggak, kibrit belerang. Banyak korek itu. Kibrit yang baunya itu belerang. Yakut, kalau yakut emas. Ya. Wa tashtamil hadhil ma'rifatu ala ma'rifati dzatillah, ya. Jadi poin pertama Quran itu menjelaskan Allah sebagai sang ma'bud, sebagai yang satu-satunya patut disembah
dengan sebenar-benarnya, al-ma'bud bihaq. Meliputi apa pengenalan tentang Allah ini? Meliputi 3 poin kata beliau. Ma'rifati zatil haq subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tentang zat Allah itu sendiri. Yang itu sudah kita jalani di Ihya. Ma'rifatu zatillah, rukun pertama kan ada 4 rukun kalau di kitab Risah Qudsiyah itu ada 4 rukun. Rukun pertama tentang zat Allah, rukun kedua nanti tentang ma'rifatu sifatullah, ma'rifat af'al Allah, baru tentang yang keempat tentang Nabi Muhammad SAW. Ada 4 rukun. Nah di sini juga sebut ada 4 rukun sama seperti yang di cuma 3 kan untuk Allah, di sini 3. Zat Allah selaras dengan yang di Qawaidul Aqaid. Ma'rifatus sifat. Ya, kedua, pengenalan tentang sifat Allah. Yang ketiga, pengenalan tentang af'al Allah. Ya. Jadi isi Quran itu pertama mengenalkan tentang Allah. Apanya Allah? Tentang zatnya. Tentang zatnya contohnya laisa kamitslihi syai', itu tentang zatnya, bahwa zat Allah tidak menyamai sesuatu. Itu berarti penjelasan Quran tentang Allah tapi tentang zat Allah. Yang kedua tentang sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir. Banyak di Quran. Yang ketiga tentang af'alnya. Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu af'al Allah. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki, af'al Allah. Jadi isi Quran pertama tentang Allah. Tentang Allah itu terbagi pada 3. Zat Allah, tentang sifat Allah, saya sudah contohkan ayat-ayatnya untuk sekedar menggampangkan untuk memahamkan. Dan tentang af'al Allah. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, perbuatan lah. Af'al itu perbuatan-perbuatan Allah. Allah mencipta, mengampuni, menyiksa. Banyak perbuatan-perbuatan Allah di Quran. Wa hadhihi thalatha hiya al-yawaqit. Dan 3 perkara ini disebut juga sebagai yawaqit, yakut, emas merah. Fa inna akhassu fawaidil kibrit. Ini nanti kita jelaskan ini relasi penggunaan apa, kenapa beliau menggunakan kibrit, menggunakan ya, itu nanti akan dijelaskan sendiri. Jadi nggak usah mempertanyakan sekarang, jangan. Ya, nanti hanya nggak bahas ini. Nanti tentang kibrit itu penggunaan beliau itu ada sendiri. Ya. Ma'rifatullah ini kan disebut kibritul ahmar. Subpoinnya yang 3 tadi itu disebut yakut, diistilahkan oleh beliau sebagai yakut. Sudah terima dulu aja. Yakut. Tidak ada kaitannya ini. Ya, kok musuh yakut lebih mahal dari belerang? Jangan dianukan seperti itu. Fa innahu akhassu fawaidil kibritil ahmar. Karena sesungguhnya 3 ini paling khususnya daripada faedah daripada kibritul ahmar. Kama anna lil yawaqid darajat. Sebagaimana yakut juga punya derajat. Yakut itu juga dalam dunia batu mulia, yakut itu punya ada beberapa derajat. Wa minal ahmar wa minal akhab. Ada ahmar, ada merah, ada akhab, kemerahan, merah bercampur warna lain. Itu launun laisa bi khalis fil umrah. Itu fil khumrah khassah. Itu jenis khusus, warna merah khusus. Wal asfar, ada yang kuning yakut itu. Wa ba'du anfas min ba'd, sebagian yakut ba'dul yawaqit anfas min ba'd, lebih berharga daripada sebagian yakut yang lain. Fa kadzalika, ya yang jelas bukan yakut nama orang itu, bukan ya. Fa kadzalika hadzal ma'arif as-salas. Begitu juga ma'rifat tentang 3 perkara itu. Laisat ala rutbatin wahidah. Tidak berada pada satu martabat. Pengetahuan tentang zat Allah itu paling tinggi. Lalu sifat Allah, lalu af'al Allah. Paling kentara itu af'al Allah. Semua orang bisa lihat, ini semua af'al Allah. Itu pengetahuan paling rendah. Jadi dari 3 itu ada level-levelnya. Dari 3 itu tentang zat Allah itu paling tinggi. Wa hadhihi thalatha hiya al-yawaqit. Tadi ya. Fa kadzalika dzil ma'arif salat. Begitu juga 3 pengetahuan tadi. Pengetahuan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Laisa al-rubati wahidah, bukan berada pada satu peringkat. Bal anfas wa ma'rifatuz zat itu. Tetapi yang paling indah, paling berharga di antara 3 pengetahuan ini adalah ma'rifatuz zat, pengetahuan tentang zat Allah. Fa huwal yaqutul ahmar. Maka inilah yang disebut yakut al-ahmar, yang paling berharga. Yakut merah yang paling
Memang sering diterjemahkan emas merah yakut itu. Summa tali ma'rifatus sifat, sebagai ada padanannya di sini. Ya yakut atau diterjemahkan yakut, tetap yakut atau emas merah. Tapi sebetulnya yakut sendiri ada macam-macam. Tapi yang paling terkenal ya memang yakutul ahmar, yang paling tinggi. Summa tali ma'rifatus sifat. Kemudian setelah ma'rifatul zat, ma'rifat zat Allah, yang peringkat berikutnya yang lebih rendah adalah ma'rifat sifat Allah. Kita belum sampai kepada ma'rifat zat Allah secara hakiki. Mungkin secara ilmu tauhid iya kita tahu laisa kamitslihi syai'. Tapi bagaimana benar laisa kamitslihi syai'? Itu belum lagi tersingkap kita punya mata batin seperti para aulia. Sehingga ma'rifat paling tinggi ma'rifat zatullah. Kedua yang paling rendah, lebih rendah lagi, ma'rifat itu yang disebut ya, itu diibaratkan oleh beliau sebagai yakutul ahmar. Ya. Kemudian ma'rifat sifat Allah, mengenal sifat Allah yang lebih rendah itu. Itu disebut yakutul akhab. Ya. Yakut yang kemerahan, yang tidak merah murni. Talihi ma'rifatul afal, yang lebih rendah lagi, yang nggak bisa semua rendah, karena semua pengetahuan Allah tidak ada yang rendah sebetulnya, tapi ini sekedar ma'rifahnya, bukan dari segi derajat orang itu di sisi Allah. Ya, ma'rifatul afal itu paling rendah di antara tiga tadi. Itu yakutul asfar yang beliau istilahkan nanti dengan yakutul asfar. Yakut yang kuning. Kama anna anfas hadil yawakid ajallu wa azu wujudan. Sebagaimana sesungguhnya paling indahnya yakut-yakut itu tadi, ajallu itu adalah paling agung dan paling azu, paling sulitnya ditemukan, itu yang paling indah, yang paling mahal. Anfas boleh katakan paling berharga. Anfas itu paling mahal, paling berharga. Itu adalah yang paling paling langka, ya kan? Logam mulia apapun yang paling langka itu kan yang paling mahal nilainya. Batu apapun yang paling langka itu yang paling mahal. Maka yakut ini pun yang paling langka, yang paling mahal. Itu ma'rifat zat Allah yang disebut sebagai yakutul ahmar. Jadi ma'rifat Allah itu disebut sebagai kibritul ahmar. Kemudian poin-poinnya tadi ma'rifat zat Allah diibaratkan seperti yakutul ahmar. Ma'rifat sifat Allah, mengenal sifat Allah diibaratkan seperti yakutul akhab. Ya. Ma'rifat af'al Allah disebut sebagai yakutul asfar oleh beliau. Diistilahkan begini. Wala yadhfar bihil muluk li izzati illa bil yasir. Dan tidak memperoleh dengannya al-muluk, raja-raja, li izzati, karena saking sulitnya, kecuali dengan sedikit sekali pada raja. Dia hanya memperoleh sedikit dari itu karena saking langkanya. Li izzati la ke yakut tadi. Anfas hadil yawakid. Li izzati Izzati, ini kan bicara tentang perbandingan yakut tadi loh. Jadi diperbandingkan itu dengan bahasa permisalan ini, bahwa paling ini kenapa beliau mengatakan itu yakutul ahmar ma'rifatul zat Allah, karena memang itu yang paling anfas, yakut yang paling mahal tuh ya. Dan dikatakan anfas itu kan karena azu gitu loh. Dikatakan paling mahal karena dia paling langka. Nah, kalau akeh gaya apa mahal, tuku dekono yo kono lebih murah kan, banyak bersaingnya. Ya, dikatakan mahal itu karena memang yang punya sedikit atau sumbernya sedikit. Ya. Yakutul ahmar azu. Nah, saking mahalnya digambarkan oleh Imam Ghazali, muluk, raja saja itu li izzatihi, karena saking langkanya anfas hadil yawakid tadi, itu tidak yadhfar, tidak memperoleh bihi dengan anfas hadil yawakid tadi, illa bil yasir, kecuali dengan jumlah yang sedikit. Pada raja yang mau apa-apa ya asal dia mau bisa. Sekelas raja saja itu walaupun punya segalanya nggak bisa mendapatkan kecuali sedikit. Ya. Raja yang dimaksud para aulia. Aulia saja. Ini bahasa kiasan. Ya. Bagi kita. Terus dapat upo itu egois, alhamdulillah. Ini sedikit. Ya. Kemudian maka dia yazfar bimadunan. Makanya kan Habib Ali Hafsi itu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah bizarrah
min mahabbatillah. Ya Allah, satu zarrah saja berikan mahabbah kepada saya. Itu sekelas aulia-aulia, satu zarrah. Min mahabbatillah, ya Allah. Ufni biha an kulli ma siwallah. Yang saya bisa fana dengan mahabbah itu dari selain. Wa qad yazfar bimaduna bil katsir. Dan qad yazfar bimadunahu bil katsir. Fa kadzalika ma'rifatuz zat. Dan qad yazfar terkadang ya. Enggak mesti dapat. Terkadang dapat dengan apa yang dibawa anfas tadi. Bil katsir banyak, kalau yang dibawa anfas itu banyak. Solihin dapat, tapi tidak semua dapat makom siddiqiyatul kubra. Aulia banyak. Tapi dari makom itu sedikit, itu saja yang dapat siddiqiyah itu sedikit. Kalau yakut yang dibawanya banyak. Ma'rifat sifat Allah, ma'rifat hafal Allah, apalagi hafal Allah yang paling rendah banyak. Fakadzalika ma'rifatuz zat adyaku wa majalan. Demikian pula ma'rifat zat Allah. Itu paling sempitnya di antara ma'rifah majalan bidangnya. Wa aksaru wa maqalan, paling sulitnya untuk dikatakan. Wa soha alal fikir, paling sulitnya atas pikiran. Ma'rifatullah itu. Wa ba'du an qabuli zikir, dan paling jauhnya untuk menerima penyebutan di kalangan orang awam tentang ma'rifatullah. Makanya Uktum hawana in aradta ridhanya. Sembunyikan rasanya. Para awliya tidak bakal buka. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali di Ihya-nya di awal Kitabul Ilm. Itu ilmul maknun yang la yusattor, tidak tertulis dalam kitab. Namanya disebut ilmu dzauq, cita rasa. Dia tidak bisa dipelajari dengan baca kitab atau belajar. Tapi hasil mujahadah. Makanya Ihya itu ilmu muamalah ma Allah. Baru kalau kau bisa, kata beliau, baru naik ke mukasyafah. Mukasyafah itu bukan taklif. Kalau ditaklif mukasyafah, siapa yang bisa sampai kasyaf? Makanya paling ditaklif itu muraqabah saja. Ya kan, wa ma'akum aina ma kuntum. Itu paling muraqabah. Ya. Yang innani anallah itu cuma Nabi Isa. Innani anallah Nabi Musa alaihissalam. Itu ma'rifat itu yang fana sama sekali sehingga dia tidak merasakan dirinya sampai kayak Al-Hallaj itu mengatakan anal haq, padahal dia bukan menganukan dirinya. Bukan dia mengaku dirinya hak, Tuhan bukan. Tapi orang menanggapinya seperti itu. Dan tidak salah orang yang menanggapinya. Karena dia mengaku secara zahir. Dan tidak salah pula Al-Hallaj itu. Menurut ahli hakikat. Ya. Kenapa Al-Hallaj bilang begitu? Tidak bisa disalahkan. Jadi dia ma'zur dalam ucapannya itu. Kadang dalam syatohat sebagian sufi itu keluar begitu saja. Kalau dia tidak bisa menguasai dirinya. Dan itu pernah terjadi. Tapi itu sesat jalan zaman Syekh Abdul Qadir. Di Manaqib. Manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Orang yang menyangka melihat Nur Solar, yang menyangka melihat Allah. Terus dijawab sama Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang mencengangkan. Cuma kan masalahnya Manaqib itu radhiyallahu anhu al-Fatihah. Dari kaji. Saya punya kajiannya lengkap di YouTube saya kaji Manaqib. Saya tidak senang baca sesuatu, tapi tidak paham yang dibaca itu apa. Maksud Manaqib Syekh Abdul Qadir itu saya kaji, tapi jam malam Jumat lagi. Jadi ketemunya berapa? Ini sudah hampir hatam sudah. Bagian karomat-karomatnya Syekh Abdul Qadir sudah hampir hatam. Terakhir Syama'ilnya Syekh Abdul Qadir, bentuk fisiknya sebelum doa. Habis itu doa. Sudah hampir hatam, belum ada. Itu benar terjadi. Nah disitulah ada namanya istilahnya dalam sufi itu ada salik majdzub, ada majdzub salik. Yang disilahkan oleh para sufi, diantaranya juga saya Habib Abdurrahman Mustafa Al-Idrus dalam kitabnya Al-Arfur Atir fi Ma'rifatul Khawatir radhiyallahu anhum,
Najmain. Nafa'ana bima amin. Yuk, ada yang mengatakan salik majdzub. Ini yang bagus. Ya sulub, baru setelah itu ditarik oleh jazab. Daripada majdzub dulu baru salik. Yang repot majdzub, nak salik-salik. Ya. Majdzub ada yang dijazab dulu, baru dia ketemu guru yang bisa mengarahkan dia, diarahkan. Ada orang yang memperoleh itu dari salik dulu, dia susah payah sampai itu mungkin itu wallahu a'lam. Pemahaman kita yang dangkal itu mungkin dimaksud jalan kepada saya, kau datang dengan saya berjalan, saya akan datang berlarian. Kau usaha dulu, nanti Allah yang akan. Nah itu kadang ya dalam arti halas tidak bisa disalahkan karena itu ungkapan dia secara alam hakikat dia, tapi orang memahami secara syariat. Dan bahkan Imam Ghazali coba nanti dirujuk di Kitabul Ilm. Ada pahala bagi orang yang membunuh itu karena dikhawatirkan kalau dia tidak dikuasai itu akan jadi fitnah bagi orang secara zahir. Ya kan? Itu. Jadi beliau Imam Ghazali pun tidak menyalahkan, tetapi secara pandangan orang awam nanti dia akan menyesatkan orang awam. Ya. Wakadzalika ma'rifatuz zat. Jadi ma'rifatuz zat ini yang paling sulit kata beliau, yang paling sempit arenanya, majalan, ya, ajangnya paling sulit untuk diungkapkan, ya, paling sulit untuk diterima oleh akal pikiran manusia yang dangkal. Kalau diterima, ya, hanya bisa diterima dengan hati. Abadu anil qabul dzikr itu paling jauhnya dari untuk menerima penyebutan, ya kan? Jauh untuk diterima untuk disebut-sebut di kalangan orang-orang awam. Walidzalika la yastamil Qur'an minna ila ala talwiyat wa isyarat. Oleh karena itu, ayat yang merujuk langsung ke zat Allah di Quran itu sedikit. Itu pun orang cuma memahaminya secara harfiah, dan begitulah Quran bisa dipahami oleh berbagai level dengan pemahamannya masing-masing. Ya kan? Para sufi atau aulia yang paling tinggi memahami laisa kabisa syai' tidak seperti. Kalau pemahamannya seperti kita sekarang, mereka masih menganggap ada syirik kecil. Kita masih hawa nafsu, masih macam-macam. Ya. Makanya ada orang-orang aulia kasyif itu yang disinggap mata batinnya melihat ada orang sujud mukanya seperti anjing. Karena sholatnya berdasarkan hawa nafsu, bukan murni kan. Jadi laisa kamitslihi syai'un-nya itu sama para aulia sama kita beda. Ayat tentang zat itu sedikit di Quran itu. Paling itu dicontohkan. Kaqouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. La yastamil Quran mina ila talwiyat. Quran tidak mencakup bagian ini, bagian ma'rifatuz zat ini Quran tidak mencakup. Ya, kecuali talwihat wa isyarat. Kecuali hanya talwih, penanda saja. Dan isyarat sama, penanda-penanda. Wa yarji aktsaru ila dzikri taqdisil mutlaq, dan kembali kebanyakannya. Kebanyakan apa? Ya. Wa yarji dzikruha. Ini apa? Aktsaruha. Nah, apa itu anggap nuskho lain mungkin itu. Ya. Wa yarji wa aktsaruha atau dzikruha yang tidak merubah mana, dan kembali penyebutannya yakni minha diantaranya diantara apa? Diantara anfas itu tadi ya. Kan haha itu tadi kembali kepada ma'rifah kan. Ya, minha diantara Quran tidak mencakup daripada ma'rifatuz zat illa ala talwihat atau isyarat wa isyarat, kecuali atas penanda-penanda saja. Warji, dan kembali aksaru kebanyakan dari apa penanda-penanda itu kepada zikri takdis, kepada penyebutan tentang takdisil mutlak, pensucian Allah secara mutlak dari sifat-sifat kehawadisan, kehadisan, kebaruan. Kaqouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada seperti Allah itu sesuatu. Kaf di situ ziyadah. Ya, sebagaimana ahli tafsir dan ahli lughah mengatakan.
Sebab kalau tidak diartikan kamitslihi, kafnya itu ziyadah, berarti laisa misla mislihi syai'un, berarti ada mislihi syai'un. Repot. Maka kaf itu ziyadah. Betul-betul tidak ada yang seperti Allah itu sesuatu apapun. Seperti suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, langsung nyebut Allah itu siapa, ahadun predikatnya. Ya. Itu. Ini talwihat wa isyarat. Ya. Paling banyaknya talwihat isyarat itu ya, atau bisa juga paling banyak ma'rifat itu banyak yang disebutkan, atau kembali rujukannya itu rujukan talwihat isyarat tadi, atau kembali ke rujukan ke isyarat itu tadi, merujuknya ke takdis. Ya. Wa ila ta'zimil mutlaq. Jadi kepada takdisil mutlaq, rujuknya itu kepada pensucian mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Allah sama sekali tidak seperti sesuatu apapun. Itu siapapun dari makhluknya. Dan juga seperti di surah Al-Ikhlas itu juga isinya takdis. Allah yang Maha Esa. Allah Somad, tempat bergantung. Lam yalid, lam yulad, tidak beranakan, tidak beranakan. Walam yakul kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Wa ila ta'zimil mutlaq, juga yang lainnya kembali kepada ta'zim, pengagungan secara mutlak, tasbih secara mutlak. Itu ayat-ayat yang mengandung subhana. Qauli seperti subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badius samawati wal ard. Itu laisa kamitslihi syai', itu surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Terus tadi surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badius samawati wal ard. Itu surat Al-An'am ayat 100-101. Dan ayat semacam itu. Dan jumlahnya hanya beberapa ayat di Quran tentang ma'rifatuz zat. Dan ini menyimpulkan bahwa memang ma'rifatuz zat itu sedikit. Sesuatu yang sedikit orang yang mengetahuinya. Ya. Yang nyata-nyata ya, kalau Allah, siapa yang tidak kenal Allah, semua kenal. Yang betul-betul ma'rifatuz zat kan. Wa masifatu wal majal fiha afsah. Adapun sifat, maka ajang atau medannya padanya pada sifat itu lebih luas. Wanitok sama nitokun nutki, wilayah pembicaraan pada sifat itu ausau, lebih luas. Walidzalika taksurul ayatu, oleh karena itu banyak ayat-ayat yang mencakup atas zikril ilmi wal qudrati wal hayati wal kalami wal hikmati wal sam'i wal basari wa ghaiриha. Oleh karena itu banyak penyebutan tentang ayat-ayat yang mustamilah, yang mencakup atas penyebutan tentang sifat ilmu Allah, qudrat Allah, hayat, kalam, hikmah, kebijaksanaan Allah, sama basornya Allah, wa ghaiриha dan lain-lainnya. Wa amal af'al, adapun perbuatan-perbuatan tentang af'al Allah, fa bahrun muttasaun, maka ibarat lautan yang lebih luas lagi. Aknafuhu, sisi-sisinya. La yunalu bil istiqsa' atrafu, tidak diraih dengan istiqsa', dengan perincian, atrafu, ujung-ujungnya. Balaysa fil wujudi illa Allah azza wa jalla af'aluh, bahkan tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah dan perbuatannya Allah. Semua kita lihat ini af'alullah semua. Ya kan? Cuma orang yang buta yang tidak bisa melihat. Ini buta mata hatinya. Yang banyak ayat semacam itu, berapa kali ya kan Allah sebut supaya kita merenung, awalam yanzuru malakutus samawati wal ard, awalam yarau anna, dan seterusnya. Ya. Berapa banyak ayat-ayat itu. Af'al Allah lebih banyak lagi. Kalau sifat Allah banyak, tapi af'al Allah di Quran belum, di ayat-ayat yang lain itu banyak. Ayat-ayat yang bersifat alam. Banyak tentang af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Wa kullu ma siwahu fi'luh, dan semua selain zat Allah adalah fi'lullah. Lakin al-Quran yastamilu alal jali minha, akan tapi Quran mencakup atas yang jali, yang jelas daripada af'al-af'al Allah, al-waqi' fi alam syahadah, yang memang terjadi di alam nyata, kadzikri samawati wal kawakibi, seperti menyebut tentang langit, kawakib, planet-planet, wal ard wal jibal, bihar, atau bisa juga bintang-bintang. Ya. Wal ardi wal jibal wal bihar wal hayawanat, seperti penyebutan tentang bumi, jibal, gunung-gunung,
penyebutan tentang laut, penyebutan tentang hayawan, penyebutan tentang nabat, tentang tumbuhan, inzalil ma'il furat, ya, penurunan air yang gurih, yang tawar, wasairis asbabin nabat wal hayat, dan seluruh sabab-sabab pertumbuhan dan kehidupan manusia dan pertumbuhan hayawan dan yang lainnya. Fahiyal lati dhaharat lil his, maka itulah yang disebut itu alam syahadat yang disebut seperti diketahui dan sebagainya, itu yang dhaharat lil his, itulah yang nampak bagi indera, bagi indera kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, was samai kaifa rufi'at, wal jibali kaifa nusibat. Banyak ayat-ayat semacam itu. Lihatlah gunung, lihatlah langit, lihatlah unta. Ya. Wa asyrafu af'ali wa ajabuha, dan tapi paling mulianya perbuatan Allah dan paling paling ajaib, paling menakjubkannya af'alnya Allah. Wa adalluha ala jalati soni, dan paling menunjukkan atas, paling kuat penunjukannya atas keagungan sonia pembuat daripada af'al tadi. Ma la yazharu lil his, yaitu apa-apa perkara itu adalah perkara yang la yazhar, yang tidak nampak apa perkara tadi, lil his, bagi panca indera, bal huwa min alamil malakut, yakni bahkan dia itu ma tadi termasuk alam malakut, termasuk alam malakut, alam gaib. Seperti apa? Penyebutan tentang malaikat. Jadi alam gaib itu, ya, itu termasuk alam malakut itu. Tentang malaikah, waruhaniyat, tentang ruhaniyat, ya, ruh, ya, makhluk-makhluk gaib selain malaikat, ya, seperti wildan sebagainya. Waruh wal qalb, juga ruh dan hati, kalbu. A'ni al-arif billah min jumlati ajza'il adami, fa inna ayatun min alamil ghaib. Ya, ini yang saya maksud al-arif billah. Yang saya maksud adalah hatinya arif billah itu min jumlati ajza'il adami. Walaupun itu kelihatan, ya, atau al-arif billah sendiri itu termasuk kelompok manusia, tapi dia juga termasuk alamul ghaib wal malakut. Ya, sebab pengetahuan dia tentang di hatinya, di kalbunya, ya, ilhamat dari Allah, pengetahuan dia pada Allah, itu termasuk alam malakut. Walaupun si arif billah dari segi manusia dia termasuk jumlatul adami. Ya. Fa inna aidan min alamil ghaib wal malakut wa kharijun an alamil mulk wa syahadah. Dia keluar daripada alamul mulki wa syahadah. Minal malaikatul ardi al muwakkal bi jinsil ins. Di antara masuk alam malakut ini ada yang disebut adalah malaikat-malaikat bumi yang diserai dengan jenis manusia. Ya. Ialati sajada li Adam, dan itulah malaikat-malaikat yang sujud pada Adam, minasyayatin. Termasuk alam malakut adalah syaitan al-musallatu ala jinsil ins, yang dikuasakan oleh Allah atas jenis manusia. Wa ialati imtana'at an sujud lahu, yang tercegah, yang mencegah dirinya daripada sujud kepada Adam. Min al-malaikat samawiyah, di antara alam malakut juga ada malaikat-malaikat samawi. Wa alamin humul karubiyun, di antaranya adalah malaikat karubiyun. Humul akifun bi hadzal quds, yaitu malaikat-malaikat di Hadiratul Quds. Ya. Hadhirah itu makna aslinya istana. Quds itu kesucian. Tapi Hadiratul Quds ini khusus. Itu di surga ini khusus tempat khusus di sana, yang dijaga oleh malaikat yang paling terdekat, di antaranya karubiyun itu. Kalau ingin tahu tentang ini, tentang malaikat-malaikat ini, itu di kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Kitabnya namanya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Judul malaikat semua dengan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya. Laltifata minum ilal adamiyin, tidak ada penolehan dari mereka dari karubin kepada manusia. Bal tifata ila ghairillah, bahkan
Tidak ada penolehan lahum bagi malaikat karubin ini pada selain Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala. Istighraqin bi jamal hadrat rububiyah. Karena istighraq, tenggelamnya mereka malaikat karubin dengan jamal, keindahan hadrat rububiyah. Hadirat ketuhanan. Wajalaliyah dan keagungan hadirat ketuhanan. Fahum qasiruna alaihi hadhum. Maka mereka para malaikat karubin itu qasirun, terbatas atas kepada Allah saja. Lihadhum qasirun alaihi hadhum, membatasi atas Allah saja. Lihadhum, penglihatan mereka. Yusabbihuna laila wa nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam. Tidak yafturun, tidak berhenti-henti. Wala tastafid an yakuna fi ibadillah man yushghiluhu jalalullahi anil iltifat ila adam wa dzurriyyatihi. Dan la tastafid, kau jangan menganggap jauh atau aneh atau mustahil. An yakuna, yakni ada. Jangan kau anggap aneh akan yakni ada di antara hamba Allah itu. Ada di antara hamba Allah itu man, siapa orang yang atau siapa makhluk yang yusghiluhu jalalullah, yang menyibukkan akan man, makhluk itu tadi apa, jalalullah, keagungan Allah, anil iltifat, daripada iltifat, daripada menoleh kepada Adam dan zuriat Adam. Ini enggak usah kamu anggap itu aneh. Kok ada malaikat yang seperti itu? Wala yusta'zamul adami ila hadal had, dan enggak usah yusta'zam, enggak usah dianggap al-adamiyu, menganggap besar manusia itu sampai ke batas ini. Jadi enggak usah terlalu menganggap besar manusia itu sehingga kok dia perlu diketahui oleh malaikat karubiyun manusia tadi. Faqad qala Rasulullah SAW, sebab Rasulullah SAW bersabda, ya, ya, Rasulullah bersabda, innalillahi ardhan baydha, sesungguhnya Allah memiliki ardhan baydha, bumi yang putih, masiratus syams, perjalanan sejauh daripada matahari, fiha salatuna yauman, misal ayami dunia salatina marrah. Mereka memiliki 30 hari. Setiap harinya itu seperti hari-hari dunia ini 30 kali. Setiap harinya seperti hari-hari dunia ini 30 kali. Masyhunatan khalqan, penuh bumi itu. Ya, yang penuh. Ya, ardhan, ya. Ardhan baydha masyhunatan, yang penuh bumi itu tadi. Khalqan, penuh dengan makhluk. La ya'lamuna anallahu yu'sha fil ard. Mereka makhluk itu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu didurhakai di bumi. Wala ya'lamuna anallahu, dan mereka tidak mengetahui anallahu ta'ala khalaqa Adam wa iblis, bahwasanya Allah telah menciptakan Adam dan iblis. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fastausi mamlakat Allah, maka anggaplah luas olehmu kerajaannya Allah Ta'ala, sehingga jangan kau menganggap sempit kerajaannya Allah. Udah mungkin apa ada mereka seperti itu. Ini di hadis ada juga. Ya. Wa alam anna aktsara af'alillahi ta'ala wa asyrafa la yarfa aktsarul khalq. Ketahuilah bahwasanya paling banyaknya af'alnya Allah Ta'ala dan asyrafnya, paling mulianya af'alnya Allah, paling banyaknya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dan paling mulianya perbuatan Allah Ta'ala, la ya'rifuha aktsarul khalq, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui akan paling mulianya tadi kebanyakan makhluk. Jadi banyak afal Allah yang tidak diketahui oleh makhluk. Termasuk afal Allah dalam alam, kalau alam musyahadah oke lah, kita bisa melihat hujan turun semua. Itu afal Allah di alam musyahadah. Tapi alam malakut banyak yang tidak. Bahkan alam musyahadah sendiri, antum cari informasi sekarang berapa spesies yang baru ditemukan. Itu baru alam musyahadah. Belum kejajaki semua bagaimana alamul malakut. Sudah amanah. Alam musyahadah saja belum kejajah semua. Dengan teknologi yang begitu dengan
Mau kemana sekarang sampai sekejap. Itu ya masih ada spesies-spesies baru, baik tanaman, tumbuhan yang baru temukan. Lihat saja, coba ikuti perkembangan coba. Dunia flora dan fauna. Dulu masih TV-TV dulu masih mendidik ada ya flora, fauna. Dulu saya kecil masih ingat itu ada flora fauna dulu. Sekarang sinetron Korea, drakor, ya, Markona, Corona, PPKM, macam-macam. Nggak gitu Ipin Upin. Tak mendidik sama sekali. Makanya tambah pintar semua generasi sekarang ini. Ya. Nah itu saja alam musyahadah, alam nyata, belum kejajah semua. Kok mau mau ngambah Mars, saya kudunggu kalau lihat. Saya tidak percaya sama sekali. Terus saya tidak percaya. Yang mau ngambah katanya mau ke Mars. Kadzab, dah. Kadzab. Tapi Umar pernah dilemen. Dia mendasari pada itu. Ayatnya di surat apa? Ar-Rahman. Dasarnya itu surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jin wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tanfudhuna illa sultan. Itu ta'jiz. Fanfudhu itu bukan perintah amar tapi ta'jiz. Fanfudhu. Jadi kalau itu sampai berarti ini kadzab dong ayat Quran. Dan itu sama ya, terlepas dulu teori konspirasi atau enggak. Persaingan rudal antara Amerika sama Uni Soviet dulu itu kadzab juga. Itu kan mereka sebut ada proyek rahasia yang mereka sebut sebagai fish bowl atau bowl fish. Jadi karena kita ini diibaratkan berada seperti ikan itu di dalam akuarium atau seperti kubah langit, kita ini berada di. Tidak mungkin menembus ini. Jadi kadzab dah ada. Oh ini loh masih banyak yang belum diketahui kok dia mau ngambah. Mars kadzab dah ada. Mau sodek abadan sama siapa? Oh iya, di Amerika itu kan ada apa namanya daerah apa itu yang terlarang itu. Tidak boleh orang masuk situ. Zona apa namanya lupa saya. Itu. Dan sudah ketara banyak bukti-bukti ilmiahnya. Kadzabnya Neil Armstrong dan sebagainya itu bendera yang macam-macam. Cuma oh yang di sini belum kejamah semua, bawah lautan lo belum kejamah. Yang paling dalam sekalipun kadang belum kejamah. Kok mau ke sana? Saya kedengar berita gitu, udung guyu saja dalam hati. Percaya lagi, yang percaya, yang dikibuli sama mereka, saya kudung guyu juga. Wana natijah, Allah bilang tidak bakal mampu. Wana natijah al-akhirah. Jadi sekali lagi afalnya Allah itu ya yang mulia itu banyak la ya'rifu aktsarul khalq, tidak diketahui oleh banyak makhluk. Tidak semua makhluk tahu kecuali aulia yang mengerti, yang cermat betul tentang afal Allah dia. Yang ada kebersihan mata batinnya. Memandang itu sebagai afal Allah. Ya kan? Bal idrakum maksud alamil his itu. Tetapi idrak mereka, idraknya khalq, jangkauan makhluk itu maksur, terbatas pada alamil his, alam indra dan takhayyul imajinasi. Wa anna natijatul akhirah min nataiji alamil malakut, dan sesungguhnya ya af'al Allah itu tadi adalah natijatul akhirah. Paling asyrafnya tadi, asyrafnya af'al Allah adalah natijatul akhirah, hasil akhir daripada hasilnya alam malakut. Ya? Enggak anah di sini. Kalau anahuma artinya agak kacau. Ya bisa juga anahuma berarti natijatul akhirah adalah makna bukan akhirah yang paling tinggi tapi yang paling rendah. Ya kalau diartikan anahuma, huma kan kembali ke his dan takhayyul.
Berarti kalau diartikan begitu, berarti akhirah di situ yang terendah, bukan akhirah yang tertinggi dalam malakut. Bagaimana diartikan akhirah yang tertinggi dalam malakut? Itulah. Kalau anaha berarti maksudnya yaitu tadi bahwa asyraf af'al Allah itu adalah natijatul akhir min nataiji alamil malakut, bahwa kisrul aqsa anil lubbil asfa, dan itu adalah kulit yang terluar ya, dari lubbil asfa, daripada inti yang terdalam ya. Inti yang terdalam ya, bisa juga huma alamil hisud takhayul ya. Atau kalau ha berarti diartikan bahwa itu af'al Allah secara umum yang di alam musyahadah ini, ya kan? Yang di alam musyahadah ini itu natijah akhir. Ini hasil terakhir dari alamul yang sudah di alamul malakut itu. Ya. Kalau diartikan hal, sehingga dia disebut sebagai kisrul aqsa. Ini yang kita menganggap kita sudah kenal Allah melalui alam itu baru kulit yang terluar, baru kulit yang terjauh, aqsa yang terjauh. Dari lubbil asfa, dari inti yang terdalam. Asfa itu yang paling saringan lagi. Asfa itu yang paling jernih. Maksudnya inti yang paling dalam. Wa ma lam yujawiz hadhihi darajah. Siapa yang tidak melampaui derajat ini, fakan lam yusyahid minar ruman ila kisratah. Maka seolah-olah dia tidak menyaksikan daripada delima kecuali bijinya saja. Ya. Jadi yang kita lihat daripada alam, jadi beliau ingin mengatakan bahwa af'al Allah itu yang paling mulianya tidak banyak diketahui oleh orang. Kalaupun yang dia tahu dari af'al Allah itu cuma kulit yang ya, dari alam musyahadah ini kulit yang terluar. Kulit yang terluar dari af'al Allah yang ada di dalam alam malakut yang sejati itu. Termasuk alamul amr, alam kun fayakun. Dan termasuk alamul malakut yang sejati. Ya, itu kulit terluar saja. Maka siapa yang tidak menyaksikan kulit ini, ya dia tidak bisa menyaksikan. Ya. Artinya orang yang tidak bisa menyaksikan bahwasanya segala sesuatu itu adalah, ini akan lebih jelas nanti ketika kita belajar di Ihya itu kitab Tauhid wa Tawakkul, nanti putar di baru lebih jelas tentang 4 peringkat tauhid. Tentang 4 peringkat tauhid. Itu. Jadi siapa yang tidak menyaksikan kulitnya, luarnya, maka tidak mungkin ya, itu seperti orang yang menyaksikan delima kecuali tidak menyaksikan delima kecuali kulitnya saja. Terus dia mengakui dia itu ngerti seluk beluknya delima, padahal coba baru melihat di luarnya. Wa min ajaibil insan illa basyarotah, dan dia tidak mengetahui dari keajaiban manusia kecuali kulitnya saja. Dia cuma ngerti keajaiban manusia cuma dari luarnya saja, belum mengerti hakikatnya. Fahadi jumlatul gismil awal, maka inilah kelompok atau kesimpulan pada gismul awal, kumpulan bagian pertama ya, yang yaitu bahwa Quran menyeru kepada Allah. Ya, Quran itu menyeru kepada Allah SWT. Wa fi asnaful yawaqit, maka di situ terdapat asnaful yawaqit. Ini terdapat macam-macam daripada yakut tadi. Wa sanatlu alaikal ayatil waridah fi ala khusus jumlatan wahidah. Maka kami akan bacakan kepada engkau ayat-ayat yang waridah yang datang tentangnya, tentang yawaqit ini alal khusus, secara khusus, jumlatan wahidah, sekaligus. Baina zubdatul Quran wa qalbu wa lubabu wa sirruh. Sebab ayat-ayat yang datang tentang ini, tentang al-mad'u ini, tentang pengenalan pada Allah ini adalah zubdatul Quran, adalah inti daripada Quran, dan qalbul Quran dan lubab sama inti daripada Quran, dan sirrul Quran. Ya. Sirrul Quran terdapat dalam ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita dapati ya, tentang ayat-ayat ini di bagian kedua. Ismu tsani daripada kitab ini. Ini cuma masih menjelaskan tentang
apa namanya tentang poin pertama dari inti Quran, yaitu seruan kepada Allah. Ini masih penjelasan tentang al-mad'u, siapa zat yang kita diseru untuk menyembahnya, itu Allah SWT. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Lagi semusani ta'rifu tariqis suluk ila Allah.